Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, berikan kepada hamba-Mu sebuah kemampuan untuk bisa bercerita tentang Tuhan Yesus kepada setiap jiwa. I pray, berdoa supaya pesan singkat ini menjadi berkat. Dan setiap orang yang hatinya haus akan dikenyangkan, mereka yang merasa kenyang akan semakin haus untuk mengenal Tuhan. Sembunyikan hamba-Mu di balik salib-Mu, dan berita kabar baik ini akan sampai ke setiap telinga, jatuh di dalam setiap hati, menjadi buah-buah kebenaran dan buah-buah pertobatan. Bapak, terima kasih. Demi nama Yesus kami berdoa. Amin. Let's talk about Jesus. Mari kita bicara tentang Yesus. Saya ajak kita membuka Ibrani pasal 1 ayat 1 sampai 4. Saya bacakan dulu. Allah berfirman dengan perantaraan anaknya, ya. Kita baca bersama-sama saja. Ayat 1 sampai 4, hanya 4 ayat. 2, 3. Setelah pada zaman dahulu Allah berulang kali dan dalam pelbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaraan nabi-nabi. Maka pada zaman akhir ini Ia telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya, yang telah Ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Oleh Dia Allah telah menjadikan alam semesta. Ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah, dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Dan setelah Ia selesai mengadakan penyucian dosa, Ia duduk di sebelah kanan yang maha besar di tempat yang tinggi, jauh lebih tinggi daripada malaikat-malaikat, sama seperti nama yang dikaruniakan kepadanya jauh lebih indah daripada nama mereka. Katakan gini bersama dengan saya, Yesus jauh lebih indah. Yes. Seperti lagu-lagu lama, seperti Yesus yang termanis buat jiwaku, buat jiwaku, buat jiwaku. Yesus yang termanis buat jiwaku, ku cinta selamanya. Kau yang terindah di dalam hidup ini. Tiada Allah Tuhan yang seperti Engkau, besar perkasa, penuh kemuliaan. Kau yang termanis di dalam hidup ini. Ku cinta Kau lebih dari segalanya. Besar kasih setiamu kepadaku. Ku sembah Kau, ya Allahku. Ku tinggikan namamu selalu. Tiada lutut tak bertelut menyembah Yesus Tuhan Rajaku. Ku sembah Kau, ya Allahku. Ku tinggikan namamu selalu. Semua lidah kan mengaku Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. 100 kali kita curiga sama Tuhan Yesus, 100 kali kita kira Dia marah dan membenci kita, 100 kali kita salah. Yesus jauh lebih indah daripada yang Anda kira. Dia jauh lebih baik daripada yang Anda rasakan. Dia jauh lebih mulia daripada yang Anda ceritakan. Saya ajak kita untuk mengerti tentang Yesus ini siapa. Ayat 1 dulu. Setelah pada zaman dahulu Allah berulang kali dan dalam pelbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita di perjanjian lama dengan perantaraan nabi-nabi. Nabi-nabi itu mulia. Contohnya Nabi Musa. Dia membelah Laut Merah, tapi Musa dikenal karena dia mendatangkan hukum Taurat. Dia menerima 2 loh batu dengan 10 perintah Allah. Jadi Tuhan melalui Nabi Musa di zaman dahulu bicara tentang taat pada perintahnya, bicara tentang hukum Taurat. Lalu Elia, siapa nggak tahu Elia? Very famous dia, sangat terkenal sekali. Elia juga membelah, tapi membelah sungai Yordan, menurunkan api. Ini nabi yang asosiasinya adalah kuasa.
demonstrasi. Jadi kalau bicara tentang the law atau hukum itu Musa. Kalau bicara the power, kuasa, itu Elia. Tapi Elia pun mujizatnya terbatas. Sekian dilampaui 2 kali lipat oleh Elisa. Tapi Yesus punya mujizat tanpa batas. Elia sudah tidak ada, Elisa sudah meninggal dunia. Yesus sampai hari ini masih terus membuat mujizat dalam kehidupan anak-anaknya. Yesus masih melakukan keajaiban di dunia. Orang yang sakit HIV zaman dulu belum ada, tapi AIDS bisa sembuh hari ini karena Yesus belum selesai. Yesus masih terus bekerja. Kalau zaman dulu melalui nabi-nabi termasuk Hosea tentang krisis keluarga, tentang kasih dan setia. Masing-masing nabi itu ada satu cuplikan Allah. Tapi kalau Yesus itu gambar yang utuh. Let's talk about Jesus. Di zaman perjanjian lama, Tuhan bicara dengan pelbagai cara lewat nabi-nabi. Tapi di zaman akhir ini ayat 2, Ia telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya, yang telah Ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Kalau mereka masing-masing bercerita sesuatu tentang Tuhan, Yesus adalah sang pesan. Apa yang diturunkan oleh Musa, Yesuslah penggenapannya. Kuasa Elia, Yesuslah sumbernya. Bicara tentang Hosea yang setia sama istrinya yang selingkuh melulu, Yesuslah wujud sesungguhnya kasih itu. Allah adalah kasih. Setiap nabi bisa cerita sesuatu, Yesuslah yang ada dari kitab Kejadian sampai Wahyu. Hari ini saya ajak kita untuk kembali sentralisasi. Segala sesuatu, pikiran, perasaan kita, apalagi perbuatan, kehidupan kita itu harus berpusat pada Kristus. Jesus be the center of our life. Jesus be the center of our church. Yesus harus menjadi pusat kehidupan kita, gereja dan apapun yang kita lakukan. Yesuslah segala-galanya. Dan saya ajak kita untuk melihat Yesus itu siapa. Kita renungkan hari ini di kebaktian ibadah Natal ini, who Jesus is. Jangan terus pikirannya adalah what can he do for me, apa yang dia bisa lakukan untuk saya. Sebelum kita mengeluh-elukan dia karena perbuatan dan mujizatnya, mari kita renungkan Tuhan itu siapa. Siapa dia di kehidupan kita jauh lebih penting daripada apa yang dia bisa berikan dalam hidup ini. Saya ajak kita untuk memikirkan dan merenungkan pagi hari ini. Ada 7 deskripsi atau penjelasan siapa Yesus di dalam 4 ayat ini. Mari kita baca ayat 2 sekali lagi. Maka pada zaman akhir ini Allah telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya, yang telah Ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Nomor 1, Yesus adalah yang berhak menerima segala yang ada. Dialah putra mahkota sorga, the darling of heaven. 2000 tahun lalu, waktu dia mati di Kalvari, di Golgota, saya bisa bayangkan silence. Sorga tiba-tiba bisu. Semua malaikat itu tertegun, tidak berani bergerak. Ketika the darling of heaven, ketika yang paling disayang di sorga, putra mahkota, the heir of all things, ahli waris segala ciptaannya, digantung di kayu salib untuk Anda dan saya. Jangankan waktu di Golgota, waktu turun di palungan aja, semua malaikat yang pernah diciptakan, semuanya begini dan menutup mulut dan matanya. Really? Tuan muda di palungan, tempat makan hewan, how low can you go? Tapi malaikat tidak berani berbuat sesuatu karena memang Bapa yang taruh dia di situ. Karena begitu besar kasih Allah kepada dunia, Ia mengaruniakan anak yang tunggal. Bukan masuk ke hotel yang mewah berbintang 5, ditaruh di palungan, jadi makanan hewan. Karena tubuhnya suatu hari jadi makanan kita, dipecah-pecahkan untuk Anda dan saya. Anda harus tahu bahwa Yesus itulah the owner of everything. Bumi langit bukan hanya Dia yang buat. Yesus tidak diciptakan, Dia pencipta alam semesta.
Dan semua ini milik Yesus. Nyawamu milik Yesus. Istri, suami Anda milik Tuhan. Papa mama Anda miliknya Tuhan Yesus. Anak kita hanya titipan. Gereja ini milik Tuhan. Kita hanya pengelola, kita hanya hamba seperti Musa. Apakah kita bisa setia pada akhirnya, dear hamba-hamba Tuhan? Kita tidak memiliki apapun di bumi ini. Karena apapun yang diberikan kepada kita semuanya hanyalah hak guna bangunan. Kita tidak pernah sungguh-sungguh memiliki sertifikat hak milik. SHM itu hanya milik Tuhan. Termasuk di sini kalau ada pengusaha besar, kecil, kerja sama orang, punya perusahaan sendiri. You never own anything. You never own anything. Saya baru dari penjara, bukan karena saya di penjara, saya kunjungi orang dalam penjara. Orang yang punya segala-galanya pun mengakui, once is taken away from you, you have no right to anything. Sekali diambil daripadamu, Anda tidak punya hak atas apa-apa. Luar biasa enggak? Dialah yang menerima segala yang ada. Semua itu suatu hari akan kembali kepada Tuhan. Telanjang kita datang, telanjang kita pulang. Makanya di hidup ini layani Yesus. Itu yang kekal. Dengan segala talenta dan semua hak milikmu, sedikit atau banyak, 5 roti 2 ikan, atau Anda yang punya pabrik roti. Doesn't matter, 1 talenta, 5 talenta, kelola. The smartest thing to do, hal yang paling pintar yang kita bisa lakukan, adalah investasikan hidup kita untuk kekekalan. Karena dialah yang punya segalanya. Everything will return to him. Semuanya akan kembali kepada dia. Kita sih akan kembali kemana? Debu kembali kepada debu, tanah kembali ke tanah. Tapi mulia hanyalah Allah. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan. Lalu selain itu, deskripsi berikutnya, oleh Dia Allah telah menjadikan alam semesta. Yesus bukan ciptaan, Dia pencipta. Oleh Dia Allah telah menjadikan alam semesta. Kata alam semesta di sini, bahasa Yunaninya adalah aion. Saya tidak promosi mall ya. Aion di situ artinya Tuhan Yesuslah yang menciptakan dunia yang material dan dunia yang tidak material, yang kelihatan maupun tidak kelihatan diciptakan oleh Tuhan. Tuhanlah yang menciptakan angels, malaikat. Bahkan setan pun dulunya malaikat Tuhan. Tuhanlah yang menciptakan spirits atau roh. Dia yang mengembuskan roh kita. Dia menciptakan alam semesta, hewan yang tidak punya roh, hanya punya insting atau jiwa, tanaman yang hanya punya fisik, tidak punya jiwa. Tuhan yang ciptakan semua. Dan Tuhan yang menciptakan usia manusia dan mengakhirinya pula. Tuhan juga yang menciptakan history atau sejarah dunia. Janganlah Anda kalut hati lihat perang-perangan terjadi. Bumi ini di tangan Tuhan penentunya, bukan di tangan PBB, bukan di tangan bangsa manapun. For he created Aion, A-I-O-N. Dialah yang menciptakan the whole universe. Semua dunia ini universal. Kelihatan tidak kelihatan, Tuhan yang ciptakan. Lalu ayat yang berikutnya, ayat 3, deskripsi berikutnya, ia adalah cahaya kemuliaan Allah. Katakan cahaya kemuliaan Allah. Dalam bahasa Inggrisnya beam of God's glory. Kita nggak pernah lihat matahari. Please jangan. Sekalipun pakai teleskop pun jangan lakukan. Mata bisa rusak. Tapi kita semua pernah melihat cahaya matahari. Teriknya luar biasa. Saya tinggal di Surabaya. Hari-hari ini ada pepatah. Surabaya itu seperti begini. Sekarang Jakarta sudah mulai mendung hujan, puji Tuhan. Nggak tahu sekarang saya tinggal ini Surabaya hujan nggak. Tapi di Surabaya itu begini. Hari-hari ini ya rasanya matahari nih. Ini matahari ya. Ini bumi. Surabaya diantaranya. Panas sekali. Nggak mengeluh nih, cuman cerita. Dan orang Surabaya tahu beam of the sun. Cahaya itu kita kerasa, kita lihat, panas. Dunia tidak pernah melihat Bapa. Dunia tidak pernah melihat Roh Kudus, hanyalah ilustrasinya seperti burung merpati. Satu-satunya Allah Tritunggal yang pernah kelihatan, pernah dijamah manusia, pernah dipegang, pernah orang berinteraksi dengannya, hanyalah the Son of God, Anak Allah. He's the beam of God's glory. Dialah cahaya kemuliaan Allah.
Gak ada orang pernah lihat matahari, tapi sinarnya. Gak ada orang pernah melihat Allah, tapi anaknya. Hebat gak Tuhan itu? Makanya itu kita mesti cintai Tuhan Yesus. Satu-satunya cahaya kemuliaan Allah itu cuma Yesus, bukan patung, bukan superstisi, bukan nabi, bukan pendeta, bukan semua. He's truly the Son of God. Makanya Yesus berkata, barang siapa punya anak, dia punya Bapa. Barang siapa tidak punya anak, dia tidak punya Bapa. Filipus bertanya, namanya sama saya. Makanya saya tertemplak. Dia berkata, Tuhan, Guru, tunjukkan Bapa itu kepada aku. Kamu sudah 3,5 tahun sama saya, kami masih belum mengenal Bapa. Bapa dalam aku dalam Bapa, akulah cahaya kemuliaannya. Wow, kamu tidak usah lihat Bapa, kamu lihat aku ya sudah lihat Bapa. Luar biasa ya. Makanya saya punya Yesus cukup kok. Saya punya Yesus cukup. Dialah cahaya kemuliaan Allah. Saya tidak usah cari-cari lagi seluk-beluk Allah. Saya belajar aja tentang Yesus. Duduk diam seperti Maria, layani dia. Sudah, saya sudah kenal Allah karena saya kenal Yesus. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan. Jangan sebut dia hanya nabi sekalipun dia sangat profetik. Jangan sebut dia hanyalah Allahnya orang Kristen karena dia bukan hanya itu. Ialah cahaya kemuliaan Allah, God. Berikutnya, dan gambar wujud Allah. Saya tambahkan, He is the official image of God. Secara official itu Yesus itu centang birunya sorga. Dia adalah satu-satunya yang sah. Yang lainnya semua hanyalah dewa. Yang lainnya hanyalah idols atau berhala. Siapapun kau tempatkan di tempat Yesus di hidupmu, orang itu salah di mata Allah. Siapapun yang menempati tempat dia adalah berhala, palsu kaweannya. Karena Yesus sajalah yang official, Yesus saja yang sah. Dialah gambar wujud Allah. Mau gambar Allah? Yesus. Dan bukan hanya itu, dia menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Deskripsi berikutnya, Yesus menopang segala yang ada di dunia ini dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Dialah Logos. Dialah firman, dialah the intelligent mind atau pikiran intelek di balik semua ketertiban, tatanan, keteraturan dunia. Semua ketidaktertiban di dunia, perang, dosa, itu bukan dari Tuhan. Itu semua dari iblis, dari Lucifer, dari roh-roh jahat yang sedang memerangi umat manusia agar binasa. Tapi semua yang baik, semua yang sempurna datang dari Dia. Kalau Anda melihat bumi masih berputar pada porosnya, kita nggak sampai ngawang ke angkasa, itu karena ada Logos, the intelligent mind, pikiran intelek yang memelihara bumi. Oksigen tetap ada. Zaman COVID kita beli oksigen tabungnya aja susah. Beberapa orang kehabisan oksigen karena itu meninggal dunia. Anda baru tahu bahwa ternyata udara itu komoditas yang sangat mahal. Tapi di sini dikatakan dialah yang menopang segala yang ada dengan firman-Nya, dengan Logos itu. Logos yang gak kelihatan, Tuhan yang perintahkan. Logos yang kelihatan adalah kitab Kejadian sampai kitab Wahyu. Hari ini saya ingatkan Anda, kita gak punya 2 buku memperkenalkan kita sama Allah. Di seluruh bumi ini bisa ada ribuan tak terhingga buku, extension sebagai kepanjangan dari Alkitab. Sebenarnya hanya ada 1 buku saja, di dalamnya ada 66 kitab. Satu-satunya pegangan kita dari lahir sampai mati, gak ada buku lain yang memperkenalkan kita pada Tuhan. Logos the Word, yaitu firman Tuhan, Alkitab. Yalah, saya belajar untuk fleksibel lah. Saya diingatkan sama beberapa teman, tak lama yang lalu salah satu apps Alkitab yang terkenal, CEO foundernya datang ke gereja kita di Surabaya. Ya sudah, oke, saya sekarang udah gak sekolot itu. Oke, saya percaya Alkitab juga bisa ada di HP kita. Oke, ya wish gitu loh. Berapa teman-teman saya, Alkitab kan, lihat ini sekarang CEO foundernya di sini. Ayo coba, berani nggak Pastor Philip beritahu
Alkitab yang sah itu cuma buku, bukan apps. Nanti dia tersinggung. Bagi saya pertama-tama Alkitab itu Alkitab, bukan Alkipad. Alkitab atau Alkitab. Saya cinta buku ini, sekalipun sekarang di HP saya ada apps-nya juga sebagai tambahan. Saya beritahu ya, buku ini jangan hilang. Jangan jauh dari hidupmu. Ya udahlah, kalau Anda datang ke gereja kan sekarang sudah ada di screen-nya. Apalagi kalau pengkhotbah, khotbahnya cepat sekali, bolak-balik Alkitab gak keburu, ya kan? Oke, I understand. Mungkin lighting di gereja kurang, Anda tidak baca, tapi di rumahmu harus ada ini. Di kantormu harus ada ini. Alkitab jangan jauh. Saya punya beberapa Alkitab bukan karena saya egois. Ada Alkitab khotbah saya, Alkitab saat teduh saya secara pribadi. Ada saya taruh di tas saya, ada saya taruh di sebelahnya ranjang saya juga ada. Saya nggak mau jauh, karena di seluruh dunia ini barang langka. Meskipun di print banyak sekali, jutaan eksemplar, but there is only one book that introduces there's only one book, hanya ada satu buku, di dalamnya ada 66 kitab. Logos itu yang memperkenalkan Anda pada jalan Tuhan. Cuman satu buku tentang jalan sorga, ini aja. Saya nggak percaya buku lain, ini aja. Sungguhan, Anda tidak boleh jauh dari ini. Mesti punya Alkitab, bukan Alkitab, bukan Alkipad. Anda baca. Sekarang tuh saya baca Alkitab begini karena mata saya sudah ada lauhwa atau sudah ada plusnya. Jadi kalau saya baca nggak bagus. Ya kan, kalau saya nggak pakai kacamata atau pakai kacamata minus saya bacanya begini, kayak Tapi saya punya keputusan hati. Saya akan baca Alkitab, bukan Alkitabnya, Alkipadnya, sampai saya mati. Saya akan baca Alkitab ini. Dear istri, kalau suatu hari saya nggak bisa membaca Alkitab ini karena sudah terlalu tua, tolong bacakan ke telinga saya. Bukan dari iPad, dari Alkitab saya. I love this Bible. Ini kalau lenyap dari seluruh bumi, dari peredaran, matilah aku. Buku apa lagi yang bisa aku percayai yang mewahyukan Tuhan ke saya? Nggak ada. He is the Logos. Dialah Logos. Logos alam semesta, urusan dia. Logos buku di tangan kita, bacalah. Tahun depan, tahun ini buat resolusi sebelum berakhir, that you will finish reading the Bible. Jemaat jangan menjadi jemaat yang terima khotbahan. Khotbah itu jauh lebih dalam kita tangkap kalau kita baca Alkitab. Saya dorong Anda untuk membaca 3 pasal. 3 pasal maka 11 bulan akan selesai seluruh Alkitab, Kejadian sampai Wahyu itu. Anda baca 2 pasal maka 1 tahun, 2 bulan atau 3 bulan baru selesainya. Anda baca 2 ayat sampai mati nggak selesai juga. Orang Kristen memang nggak suka baca buku, saya ngerti. Tapi ini bukan buku, ini jalan keselamatanmu. Bacalah. Instagram nanti aja. Amin Bapak Ibu Saudara. Tapi Pastor Philip, saya baca Alkitab saya nggak ngerti. Anda nafas ngerti nggak? Tapi terjadi. Ada banyak hal yang Anda baca mungkin belum ngerti sekarang, tapi akan ada kejadian-kejadian dari firman itu dalam hidup Anda. He's the Logos. Ia menopang segala yang ada dengan firman yang penuh kekuasaan. Dengan satu kata atau satu kalimat, Yesus menenangkan badai taufan. Dengan satu kata, Lazarus keluarlah. 2 sih, bukan 1. Orang mati pun dibangkitkan. Logos itu yang mengendalikan semua dunia kita. Lalu berikutnya, dan setelah ia selesai mengadakan penyucian dosa, ia duduk di sebelah kanan yang maha besar di tempat yang tinggi. 2 penjelasan terakhir di 4 ayat ini. Setelah Yesus selesai mengadakan penyucian dosa, dalam bahasa Inggrisnya, He himself purged sin. Saling melengkapi bahasa Indo dan bahasa Inggrisnya. Bahasa Indonesianya, setelah ia selesai mengadakan penyucian dosa. Tahukah, penebusan manusia Yesus tidak delegasikan. 2000 tahun lalu Yesus turun sendiri. Kalau saya jadi Tuhan Yesus, saya pasti pilih, mungkin ya, kita mungkin pilih staf kita yang paling layak. Yesus itu punya malaikat itu cakep-cakep semuanya, hebat-hebat semuanya. Yang diwahyukan cuma beberapa. Ada Mikael, ada Gabriel, ada Serafim, ada Kerub. Malaikat-malaikat yang gagah-gagah.
Saya rasa kita manusia sudah pasti super kamsiah dan terima kasih kalau salah satu malaikat Tuhan korbankan untuk menebus dosa manusia. Karena malaikat-malaikat ini kan tanpa dosa, yang sudah berdosa kan jatuh jadi Lucifer, ya kan? Harusnya kalau saya jadi Tuhan Yesus, ngapain gua mati sendiri? Kalau saya jadi bapak, ngapain anak tunggal saya? Mungkin pegawai kita yang kita tumbalkan. Kita cari yang paling gagah, yang paling hebat, yang paling suci. Dari malaikat yang belum jatuh ini, saya bilang, kamu menjelma jadi manusia, masuk perut perawan, kamu yang mati. Makanya di ayat ini, He himself purged sin. Setelah dia mengadakan penyucian dosa, artinya dia sendiri yang lakukan. No. Makanya Yesus itu pasti dicinta setengah mati oleh para malaikat. Pasti dia direspek luar biasa. Karena inilah anak putra mahkota, pangeran yang tidak main aman dan tidak cari nyaman. Yesus itu pasti dikagumi bukan main oleh bala tentara sorga. Itu para malaikat bukan takut sama dia seperti takut sama seorang pangeran atau putra mahkota karena kedudukan. Tidak, mereka itu mengagumi dia. Mereka saling rasan-rasan satu sama lain. Kenapa bukan kita dengan senang hati itu salah satu malaikat mau turun jadi Mesias untukmu? But he himself purged sin. Dia berkata, tidak, tak seorang pun di antara kalian tidak bersalah. Tapi pangeran, engkau juga tidak salah. No, aku yang menciptakan, aku yang bertanggung jawab. Terjadi kerusakan, akulah spare partnya. Yesus turun sendiri. Bayangin seluruh malaikat itu kagumnya sama Big Boss, Bapak di sorga. Tidak suruh salah satu dari pegawainya yang dengan rela siapapun pasti mau turun. Bapa utus anaknya, Yohanes 3:16. Wow. Sedangkan kalau kita melihat misalnya Inggris perang, Raja, Pangeran Charles contohnya mungkin utus anaknya William sendiri, Prince William, putra mahkota turun tangan pergi perang di Irak misalnya, itu mengundang kekaguman seluruh dunia. Pangerannya sendiri turun tangan. Apalagi kalau mati di lapangan. Kalau dia mati, udah biasa manusia harus mati. Yesus itu anak Allah, tidak bisa mati. Dia mematikan diri for you and me. Bukankah orang berdosa Adam dan Hawa yang setelah itu dia mati? Yesus tidak pernah berdosa kok bisa mati. Dia mematikan dirinya for you and me. Makanya itu kalau orang nggak terima Yesus, nggak mungkin ada jalan lain. Kalau ada jalan lain berarti Allah membuat kesalahan. Makanya di surat Yohanes pasal 1 dikatakan, barang siapa berkata ia tidak berbuat dosa, atau artinya dia tidak memerlukan Yesus atau ada jalan lain, dia bukanlah satu-satunya jalan kebenaran, orang itu membuat Tuhan menjadi pendusta. Makanya saya nggak percaya di luar Yesus ada keselamatan. Kalau Anda tidak percaya Yesus hari ini, di kebaktian Natal seperti sekarang, ketika diberitakan Injil, nggak ada jalan lain, saudaraku. Nggak ada jalan lain. Bapak tidak akan menerima orang masuk ke sorga sebaik apapun amal sosialnya, kalau dia menganggap sia-sia pengorbanan putra mahkotanya. Kalau dia menganggap Yesus itu mati konyol, gak mungkin masuk ke akhirat, gak mungkin diselamatkan. Kalau memang ada jalan lain, kan Yesus gak usah mati mencurahkan darah untuk Anda, hai orang baik maupun orang jahat. Pendosa itu hanya ada satu penebusannya, darah Yesus. Makanya kalau Yesus saja dikorbankan, masa wanita pendarahan itu dijauhi oleh Tuhan? Bukankah untuk supaya menyelamatkan orang-orang kayak dia, kayak kita itu, Tuhan Yesus mati? Setelah ia mengadakan penyucian dosa, He himself purge sin. Saya ajak Anda untuk berpikir keras kalau perlu. Saya ingin Anda untuk melihat Yesus bagaimana adanya. Yesus itu dikagumi oleh malaikat. Dan Yesus itu dicintai oleh orang-orang yang berterima kasih dia mati untuknya. Makanya saya cinta Yesus. Saya nggak sempurna, saya kadang-kadang masih kurang taat sama dia, tapi saya cinta. Bagaimana enggak? Dosaku yang banyak itu diampuni. Lebih besar dosa orang itu, lebih merasa diampuni. Dia lebih mengasihi. Saya merasa saya ini bejat, tapi Tuhan kasih selamat. Makanya forever and ever, sampai kapanpun saya tidak akan bisa mengembalikan kebaikan Tuhan. Saya jadi pendeta juga sama, bukan karena karir. Saya jadi pendeta karena orang kayak saya, sampah seperti ini,
dipungut sama Tuhan Yesus, apalagi sisa hidupku yang harus kuberikan, yang harus kulakukan kalau bukan mengembalikan kebaikan Tuhan. Saya ingin Anda untuk melihat bahwa Yesus yang dikagumi oleh seluruh malaikat, dicintai oleh orang berdosa seperti wanita pendarahan, seperti saya, seperti kita. Saya ingin Anda untuk mengerti bahwa Yesus tidak delegasi tugas ini. He himself came down and died. Dia sendiri yang turun tangan. Dan ia duduk di sebelah kanan yang maha besar di tempat yang tinggi. Deskripsi terakhir di sini berarti he is equal with God. Biar dia setara dengan Allah. Karena dia duduk di sebelah kanan yang maha besar di tempat yang tinggi. Dialah Allah. Jesus is God. Makanya itu jangan panggil dia sekedar nabi. Memang dia Isa Al-Masih, tapi dia bukan nabi doang. Jesus is God and he deserves our worship. Yesus adalah Allah dan dia layak menerima penyembahan kita. Kita tidak menyembah seorang Tuhan yang mati. Kita menyembah seorang Allah yang hidup. Yesus namanya. Yesus bukan hanya sekedar nabi, tapi Yesus adalah Allah yang menjelma sebagai bayi, tumbuh dewasa umur 33 setengah tahun berikutnya, 33 seperempat tepatnya, dia mati di kayu salib, bangkit pada hari ketiga, menampakkan diri selama 40 hari, naik ke sorga 10 hari kemudian, berdirilah gereja pertama di atas lidah-lidah api. Saya ingin Anda mengerti bahwa Yesus yang kita sembah not just merely a human being, bukan hanya anak manusia. Dia adalah anak Allah yang maha tinggi. Dia adalah Allah. Kasih tepuk tangan untuk Tuhan. Ia duduk di sebelah kanan yang maha besar di tempat yang tinggi, jauh lebih tinggi daripada malaikat-malaikat. Sama seperti nama yang dikaruniakan kepadanya jauh lebih indah daripada nama mereka. Saya ajak semua jemaat untuk bangkit berdiri. Pertanyaannya sekarang, kalau Yesus datang atau kita mati hari ini, saya punya pertanyaan anak sekolah minggu. Tolong dijawab dengan jujur di hati, karena Natal adalah kesempatan emas untuk itu. Sudahkah Anda diselamatkan? Sudahkah Anda percaya Yesus sebagai Tuhan? Kristen atau bukan? Yang bukan Kristen, coba saya pakai bahasa sederhana. Bagimu Yesus apakah cuma salah satu jalan? Ya, semua agama sama. Not really loh. Agama tidak menyelamatkan memang. Tapi kalau kita mau cari jalan keselamatan, kita tidak hanya memeluk keyakinan. Kita harus tahu dan sadari apa yang kita yakini. Kalau kita cari keselamatan, kalau sungguhan hatimu mencari keselamatan, ujung-ujungnya pasti kecentoknya Yesus, ketemunya. Gak bisa nggak? Kalau di sini ada yang bukan Kristen, atau saya sebut pra-Kristen, karena Anda sudah dekat pada pintu kerajaan sorga karena Injil yang dibawa. Renungkan, kalau Yesus hanyalah salah satu jalan, Anda belum diselamatkan. Terimalah Tuhan hari ini. Terimalah dia sungguh-sungguh. Dan jikalau Yesus bagimu hanya nabi, dia bukan hanya itu. Dia bukan hanya itu. Anda kalau punya kulkas, Anda kasih pakaian juga bisa nggak? Bisa juga. Tapi kulkas bukan hanya itu. Banyak orang jadikan Yesus sekedar hanya melihat Yesus sebagai nabi. Dia bukan hanya itu. Bapak ibu saudara, kalau Yesus hanya nabi bagimu, saya rasa ini hari Anda harus berubah pikiran dan percaya dia bukan hanya juru selamatmu, dia juga adalah Tuhan. Kalau di sini ada yang Kristen, jawab pertanyaan ini. Kalau Anda mati sekarang, jangan ya, happy birthday to you, panjang umurnya. Kalau Anda mati meninggal dunia,
Sudahkah Anda menerima Yesus secara pribadi, atau selama ini Kristen KTP ikut-ikutan dan juga Kristen tradisional turun-temurun? Gak bisa. Yesus berkata, kau harus lahir baru. Gak ada orang bisa diselamatkan karena lahir Kristen. Dia harus lahir baru dari keputusannya untuk mengikut Yesus secara terpisah dari papa mama. Aku mau ikut Tuhan, dan aku mau menerima Yesus sungguh-sungguh. Jadikan Yesus Tuhan atas hidupmu. Ini kesempatan emas. Saya dorong Anda untuk merenungkan ini. Kita akan nyanyikan satu lagu. Tolong disiapkan sesuatu sambil kita renungkan ini. Nanti saya akan panggil pada waktunya, sesuai instruksi saya, orang-orang yang mau maju untuk menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Saya rasa Natal adalah waktu yang tepat. Kita berikan mereka semangat. Sing. Yesus Tuhan dan Kau Allah kami, Engkau layak menerima pujian, hormat dan kuasa, sebab Kau telah ciptakan segalanya. Oleh karena kehendak-Mu, semuanya itu telah ada dan diciptakan untuk kemuliaan-Mu. Terpujilah Tuhan. Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan Yesus. Hosana, terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan Yesus. Nyanyikan dari awal. Sebut Yesus Tuhan. Yesus Tuhan dan Allah kami. Yesus Tuhan dan Allah kami. Engkau layak menerima pujian, hormat dan kuasa, sebab Kau telah ciptakan segalanya. Oleh karena kehendak-Mu, semuanya itu telah ada dan diciptakan untuk kemuliaan-Mu. Terpujilah Tuhan. Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan Yesus. Hosana, terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan Yesus. Hosana, terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan Yesus. Hosana, terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan Yesus. Berapa banyak orang kalau Yesus datang sungguhan masuk ke sorga hari ini? Saya tidak ragu. Saya ngomong gini bukan supaya Anda bimbang yang sudah diselamatkan. Saya pasti masuk ke sana. Bukan berpikir positif. I know ada kesaksian Roh Kudus di dalam hati saya. I know whom I belong to. Saya tahu saya ini milik siapa. Tapi tak semua orang di tempat ini. Andai kata sungguhan
14.000 kursi yang disediakan dengan semua pengunjung ini. Kalau sungguhan hari ini Yesus datang di awan-awan, how many? Berapa banyak sih yang betul-betul sudah diselamatkan? Saya pasti, saya yakin, saya nggak perlu berulang-ulang terima Yesus. I know. How about you? Saya dorong Anda, kalau hari ini Anda mau menerima Yesus, ini waktunya. Natal ini, bulan Natal ini menjadi bulan lahir barumu. Haleluya. Tuhan gak marah sama Anda. Tuhan tidak membencimu maupun mengutukimu. He loves you. Dia menunggumu. Dunia berkata kau najis, bahkan kita pun setuju. Aku ini pendosa. Tuhan mengutuki saya. Anda salah. Anda pendosa, saya iya, Anda betul. Tuhan mengutukimu, Anda salah. Tuhan mati bagimu. He himself person. Dia sendiri mati di Kalvari. Untuk ini, untuk mendapatkan hidupmu kembali. Jadikan Natal ini bulan miracle atau mujizat terbesar, di mana Anda akan diubahkan oleh Tuhan. Saya dorong Anda, kalau Anda mau terima Yesus, Kristen atau bukan, kita nyanyikan lagu ini sekali lagi. Anda boleh maju ke depan, jangan ditunda hari esok. Now is the time, sekarang waktunya. Yesus Tuhan. Kasih tepuk tangan untuk mereka yang maju. Allah kami, maju ke sini sekarang. Berilah dirimu lahir baru. Engkau layak Menerima pujian, hormat dan kuasa, sebab kau telah ciptakan segalanya. Oleh karena kehendak-Mu, semuanya itu telah ada dan diciptakan untuk kemuliaan-Mu. Terpujilah Tuhan. Oh, sana terpujilah Tuhan. Terpujilah Tuhan Yesus. Oh, sana terpujilah Tuhan. Terpujilah Tuhan Yesus. Saya diingatkan tentang Andreas yang bawa saudaranya Petrus ke Tuhan Yesus. Saya dorong Anda untuk melakukan yang sama. Bisakah Anda lihat kanan kiri Anda dan tanya, beranikan dirimu jadi alat Tuhan. Sudahkah Anda diselamatkan? Kalau belum, saya barengi Anda sampai di depan. Saya akan drop Anda di depan, saya temani, maju ke depan. Mungkin ada beberapa orang yang malu, orang Indonesia cenderung begitu. Coba tanya pada kanan kirinya, sungguhan tanya ya, jangan basa-basi. Sudahkah Anda diselamatkan? Kalau belum, ayo, saya barengin maju. Jangan malu, oke? Haleluya. Yesus yang termanis buat jiwaku, buat jiwa. Saya lihat orang-orang mulai maju, kasih tepuk tangan untuk Tuhan. Banyak orang temen nih yang lainnya maju. Haleluya. Buat jiwaku, Yesus yang termanis, Yesus yang termanis buat jiwaku. Ku cinta selamanya. Kalau Anda keluarganya, tanya sama anggota keluargamu, temani dia maju. Yang termanis buat jiwaku, buat jiwaku, buat jiwaku. Yesus yang termanis, Yesus yang termanis buat jiwaku. Ku cinta selamanya. Sambil kita mengangkat tangan kita, kita sembah dia, Yesus termanis. Oh, Yesus yang termanis buat jiwaku.
termanis buat jiwaku. Ku cinta selamanya. Yesus yang termanis, Yesus yang termanis buat jiwaku, buat jiwaku, buat jiwaku. Yesus yang termanis buat jiwaku. Ku cinta selamanya. Ku cinta selama-lamanya. Ku cinta selamanya. Ku cinta selamanya. Ku cinta selamanya. Mari kita worship terus. Kita doakan mereka dengan bahasa roh. Oramaya maralamaya sandaramaya so. Yesus jamah, Yesus jamah dan jadikan baru. Oh, hidupku takkan pernah sama lagi. Mari kita doa. Doa dalam Roh Kudus untuk setiap kelahiran baru. Oramaya sandaramaya sandarara. Iaramaya sandaramaya so. Iaramaya ramaya so. Iaramaya sandaramaya ramaya sandaramaya so. Iaramaya se. Inaramaya se. Iaramaya so. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang di depan, letakkan tangan di dada. Kita berdoa sekalimat demi kalimat. Doa untuk menerima Yesus. The sinner's prayer. Doa orang berdosa yang menerima Tuhan. Semua jemaat ikuti saya untuk mendukung mereka ya. Kalimat per kalimat. Katakan, Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, terima kasih Engkau mengasihi saya. terima kasih Engkau mengasihi. Engkau mati untuk aku. Aku percaya Aku percaya Tuhan disalibkan untuk menebus dosaku. Tuhan disalibkan untuk menebus. Aku percaya Aku percaya Engkau bangkit pada hari ketiga. Engkau bangkit pada hari Kuburmu kosong kuburmu kosong, supaya hatiku diisi. supaya hatiku diisi. Tuhan, masuklah dalam hatiku. Masuklah dalam. Jadilah Tuhanku Jadilah Tuhanku dan juru selamatku secara pribadi sampai selama-lamanya. sampai selamanya. Hari ini aku lahir baru. Hari ini aku Mulai hari ini aku mau mengikutmu mulai hari ini aku mau seumur hidupku. seumur hidup. Beriku kuasa Beriku kuasa untuk hidup dalam firman-Mu. untuk hidup Dalam nama Yesus. dalam nama Yesus. Amin. Kasih tepuk tangan untuk mereka. Shalom semua Tuhan. Mana dengan firman Tuhan yang disampaikan oleh hambanya Pastor Philip Mantoba. Semua pasti diberkati, amin. Saya percaya saudara-saudari pasti diberkati. Haleluya, haleluya. Kiranya saudara sehat selalu dan panjang umur. Amin. Oke, God bless you. Bye-bye.